Halo warga bola, jumpa lagi dengan kami Maxibol, channel yang membahas seputar cerita-cerita di dunia sepak bola, baik seputar tim nasional dan pastinya juga sepak bola internasional. Mumpung sedang hype timnas yang berlaga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kami juga nggak mau ketinggalan dong buat riding the wave. Apapun hasilnya, always dukung timnas Indonesia. Apalagi kalau hasilnya positif, ya nggak warga bola semua. Walaupun isu dan kontroversi pemain naturalisasi mulai mereda dan rada kalem dibanding awal tahun 2024 ini, tapi pecinta sepak bola nasional selalu menunggu update seputar kabar dan info pemain naturalisasi. Apalagi katanya ada 2 pemain diaspora papan atas yang siap bergabung. Makanya yang kita bakal bahas gak akan jauh-jauh dari itu pada episode kali ini. Mari kita mulai. Seiring perkembangan zaman seperti hal-hal lainnya, sepak bola juga ikut menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Contoh sederhananya aja seperti posisi pemain. Jika dulu pemain dibatasi oleh posisi naturalnya di lapangan hijau, saat ini posisi natural itu bisa saja digeser dan diutak-atik tergantung kebutuhan tim oleh sang manajer atau pelatih. Evolusi ini menciptakan pemain dengan label versatile player alias pemain yang mampu bermain di beberapa posisi dengan sama baiknya. The Jack of all trades. Mereka ini sangat berguna buat para arsitek lapangan hijau karena memberikan dinamisme strategi dan juga menambah keleluasaan bagi pelatih untuk merubah skema sesuai kebutuhan. Kalau punya pemain bertipe ini di tim, hoki banget deh si pelatih. Kayak Pep Guardiola yang punya Bernardo Silva di Manchester City. Si pemain Portugal itu kan khatam di berbagai posisi lini tengah dan depan. Jadi winger bisa sama baiknya di kanan ataupun kiri. Jadi second striker pun bisa. Jadi gelandang tengah pun tetap mumpuni nih si abang Bernardo. Kalau di lini belakang ada David Alaba. Pemain andalan timnas Australia ini justru jago banget ketika bermain di lini belakang sampai ke lini depan. Memulai karir sebagai seorang bek kiri dan dengan atribut offense-nya yang ciamik, Alaba juga sering diplot jadi wingback kiri. Pemain yang punya keturunan Filipina ini kemudian bertransformasi dalam berbagai posisi. Bisa diandalkan sebagai bek tengah kalau kepepet. Berawal sebagai emergency center back, karena bagus dan bikin aman lini pertahanan, Alaba malah lebih sering dimainkan di posisi bek tengah dibandingkan bek kiri di Munchen atau Real Madrid. Bayangin aja, sepanjang karirnya, Alaba sudah bermain sebagai bek kiri kurang lebih 261 kali. Sebagai bek tengah udah menyentuh 200 kali. Gak cuma itu, maju sedikit ke depan, Alaba juga jago sebagai gelandang bertahan. Dan tentu saja pemain Real Madrid ini juga bisa bermain sebagai winger kiri. Keren deh si abang. Oke, mukadimah kami mungkin kepanjangan, tapi warga bola semua paham lah ya kemana arah pembahasan kami di episode kali ini. Kalau ngomongin bek kiri yang serba bisa dan sering diplot untuk mengisi beberapa posisi dalam skuad timnas, warga bola juga tentu tahu dong kita mau bahas siapa. No, bukan. Kita nggak lagi pengen bahas Pratama Arhan ya. Doi nanti ada di episode khusus saat kita pengen bahas pemain dengan kisah rumah tangga yang pelik. Astaga, bukan itu deh, ampun Bang Arhan. Kalau untuk Bang Arhan ganteng, kita siapkan nanti episode khusus pemain tim nasional yang punya atribut atau skill unik. Saat ini kita mau bahas abang ganteng yang satu lagi, yang bikin cewek-cewek teriak histeris melihat aksinya di lapangan atau unggahannya di sosial media. Yes, pemain yang dimaksud adalah Nathan Chow. Seperti yang kami bilang di awal, sepak bola modern itu amat dinamis. Strategi dan arahan dari pelatih bisa saja berubah dalam waktu yang cukup singkat. Dan sepak bola zaman sekarang ada 2 hal yang paling penting bagi seorang pemain bola, di samping tentunya skill dan talenta. Pertama adalah availability, dan yang kedua adalah versatility. Pemain yang tidak mudah cedera dan selalu dalam kondisi fisik yang prima tentu akan selalu menjadi andalan pelatih manapun. Mau skill yang sejago Kylian Mbappe atau Lionel Messi, tapi kalau berkaki kaca alias sedikit-dikit cedera, sudah barang tentu kontribusinya jadi terbatas bagi tim. Sudah banyak contohnya, Ronaldo phenomenon. Terus buat fans Serie A pasti tahu sama Paulo Dybala yang sering bikin fans AS Roma deg-degan kalau udah terkapar di lapangan. Ada juga Marco Reus yang berkali-kali gagal tampil di event akbar timnas Jerman, serta banyak pemain kaki kaca lainnya yang terpaksa tidak mencapai peak performance karena cedera. Itu poin availability. Begitu pula dengan versatility. Pemain yang bisa bermain dalam banyak posisi dengan sama baiknya
tentu akan jadi aset tersendiri bagi pelatih manapun. Beruntungnya, tim nasional Indonesia punya hal itu dalam sosok pemain muda Nathan Chow Aon. Pemain yang mampu membuat cewek-cewek rela disebut cegil ini mengawali karir juniornya di tim VW Nieuwerker, klub bola di kota Nieuwerker pada tahun 2010. Saat itu Nathan masih berusia 9 tahun. Di sana Nathan menimba ilmu selama 3 tahun sampai tahun 2013. Setelah itu, Nathan menambah ilmu di Akademi Excelsior Rotterdam, klub ketiga di kota pelabuhan tersebut setelah Feyenoord dan Sparta. Ketika bermain di tim junior Excelsior, Nathan sempat diplot dalam beberapa posisi, mulai dari bek kiri yang mana itu adalah posisi naturalnya, bek tengah, hingga gelandang kiri. Bakat pemain yang bernama lengkap Nathan Noel Romeo Chow Aon ini pun mekar bersama Excelsior, tapi baru saja menembus tim utama dan mampu memberi kontribusi bagus di sisi kiri pertahanan bagi De Klaaringer. Nathan harus menepi selama beberapa bulan. Cedera ankle menghantamnya dan Nathan baru bisa comeback di akhir musim. Musim berikutnya, cerita apes dari pemain yang punya darah Indonesia dari sang kakek yang lahir di Semarang ini kembali berlanjut. Nathan mendapat cedera lutut cukup serius hingga belum bisa memberi kontribusi pada Excelsior selama 4 bulan. Namun walaupun begitu, warga bola, namanya bakat dan kegigihan serta disiplin dari abang ganteng ini membuatnya kembali masuk skuad Excelsior Rotterdam di paruh kedua musim 2021-2022. Kali ini Nathan mampu tampil reguler dan sukses membawa Excelsior menjuarai Eerste Divisie alias Divisi 1 Liga Belanda, satu level di bawah Eredivisie. Nathan bermain di 10 laga akhir kompetisi plus babak playoff yang mana Excelsior keluar sebagai juara lewat final dramatis. Hal itu tentu saja membuat Nathan mengunci posisi bek kiri Excelsior untuk dirinya. Musim berikutnya adalah debut resmi pemain kelahiran 22 Desember 2001 ini untuk merasakan ketatnya persaingan di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Dan gak butuh waktu lama, Nathan langsung mencuri perhatian dan sekaligus mendapat penghargaan Johan Cruyff Talent of the Month, yaitu award untuk pemain muda terbaik Eredivisie bulan September tahun 2022. Di bulan tersebut, Bang Nathan bermain apik dengan menyumbang 1 gol dan 1 assist bagi Excelsior dalam 3 pertandingan. Well, kalau warga bola mau tahu seberapa prestisiusnya penghargaan ini, berikut adalah contoh-contoh nama pemain yang memperoleh award tersebut di musim yang sama. Ada Brian Brobby dari Ajax, Kenneth Taylor juga dari klub Amsterdam tersebut, kemudian Xavi Simon ketika masih berseragam PSV, kemudian kompatriotnya si Simon yaitu Johan Bakayoko, lalu ada Manfred Ugalde dari FC Twente dan Julian Manhoef dari Vitesse. Dan tak lupa pula Santiago Gimenez yang sempat diincar banyak klub papan atas Eropa. Ini artinya apa warga bola? Yes, artinya ini bukan penghargaan kaleng-kaleng dan membuktikan betapa besar bakat seorang Nathan Chow Aon. Di bulan yang sama, Nathan juga masuk ke Eredivisie Team of the Month loh. Diplot jadi back kiri, di list tersebut juga ada nama Cody Gakpo, Dali Blind, and Arkun Kochu hingga Muhammad Kudus. Mantap jiwa. Musim debut di Eredivisie itu menjadi musim yang indah bagi Nathan. Total pemain berusia 22 tahun ini bermain sebanyak 26 kali sepanjang 2022-2023. Walaupun regulernya bermain sebagai bek kiri, Nathan juga sempat mencicipi posisi gelandang kiri di skema 4-3-3 andalan pelatih Marinus Dijkhuizen. Hal ini juga mungkin membuat klub Championship Swansea City tertarik untuk menggunakan jasa pemain yang juga punya darah Suriname ini. Ya, benar sekali warga bola. Hanya semusim di Eredivisie. Kemampuan Nathan untuk bermain di beberapa posisi membuatnya direkrut Michael Duff, manajer Swansea ketika itu. Media Belanda menyebut Nathan merupakan pemain yang tidak hanya bagus dalam kemampuan bertahan di sisi kiri, namun juga punya visi menyerang yang bagus serta stamina yang mumpuni. Modal awal buat mengarungi ketatnya sepak bola di ranah Britania sih sebenarnya sudah dikantongi Nathan nih, warga bola. Sayangnya, kombinasi dari persaingan ketat dan adaptasi dengan liga baru membuat Nathan tidak mendapat kesempatan di tim utama The Swans. Alhasil, seiring pergantian manajer dari Michael Duff yang dibebas tugaskan pada awal Desember 2023, caretaker Alan Sheehan, Nathan Chow Aon pun kembali ke Eredivisie untuk membela Heerenveen dengan status pinjaman. Tidak mendapat menit bermain yang banyak, namun Nathan sempat mencicipi 4 pertandingan bersama Heerenveen. Nathan juga main bareng Il Professore Tom Hay,
Walau cuma sebentar banget ya warga bola. Dalam 4 kesempatan tersebut, Nathan diplot sebagai winger kiri 1 kali dan 3 pertandingan lagi sebagai bek kiri. Nggak signifikan sebenarnya. Namun, pelatih Heerenveen saat itu, Kees van Wonderen, tentu melihat kalau Nathan merupakan sosok yang bisa diandalkan dalam berbagai posisi. Well, hal yang sama dilihat oleh Coach STY tentunya. Musim lalu, apalagi semenjak mengambil sumpah untuk membela tim nasional Indonesia pada Maret 2024, Nathan Chow Aon memang lebih banyak bermain bersama tim Garuda ketimbang klub yang dibelanya. Ya iyalah, pemain sefungsional dia tentu akan dioptimalkan oleh Coach Shin Tae-yong. Mana timnas Indonesia bermain di kedua kompetisi yang prestisius lagi, kualifikasi Piala Dunia ronde kedua serta AFC Cup U23. Dan warga bola tentu melihat kontribusi nyata si pemain Palu Gada ini dong ya. Debut ketika melawan Vietnam di GBK yang lapangannya kayak abis kena kerikil meteor, gak mengurangi kemampuan Nathan menjaga sisi kiri lapangan Indonesia. Pada laga selanjutnya di markas Vietnam, Nathan juga tampil ciamik. Bermain 90 menit sebagai bek kiri, Nathan menyumbang assist sebagai gol kedua tim Garuda yang dicetak oleh Ragnar Oratmangun. Adaptasi gemilang di timnas Indonesia yang notabene memiliki atmosfer sepak bola yang amat berbeda dengan sepak bola Belanda membuat pemain yang berulang tahun pada 22 Desember ini langsung menjadi andalan Coach Shin di ajang prestisius berikutnya yaitu AFC U23. Pada event yang dihelat di Qatar tersebut, Nathan bermain di semua pertandingan tim Garuda. Disinilah versatilitas seorang Nathan Chow Aon dibuktikan. Bukannya bertugas mengamankan sisi kiri pertahanan timnas saja, Nathan justru berpindah-pindah posisi sesuai kebutuhan STY. Pada 2 laga menentukan fase grup melawan Australia dan Yordania, Nathan bermain sebagai gelandang tengah yang bertugas memutus alur serangan lawan. Hebatnya lagi, Nathan memberi bonus lewat asisnya pada gol sematawayang Indonesia yang dicetak oleh Komang Teguh. Pada laga bersejarah melawan Korea Selatan U23, Nathan malah diplot STY sebagai gelandang jangkar dalam skema 3-4-3. Namun, tugasnya tidak hanya bertahan. Indonesia sukses mencetak 2 gol di babak pertama dan memaksa Korea berjuang habis-habisan hingga babak adu penalti. Walau kita nggak menyaksikan Nathan menjadi salah satu eksekutor dikarenakan Korea hanya bermain dengan 10 orang hingga babak adu penalti. Namun, kontribusinya selama 120 menit pertandingan mengamankan lini tengah Garuda patut diacungi jempol. Tim nasional Indonesia memang harus mengakui keunggulan Uzbekistan di babak semifinal. Nathan kembali dipercaya Shin Tae-yong mengisi satu posisi lini tengah timnas saat itu. Dan menurut kami, kemampuan bertahannya benar-benar diuji dalam pertandingan itu. Karena Uzbekistan saat itu amat solid dan konsisten menggempur lini pertahanan Indonesia. Kemampuan Nathan menjadi Swiss Army knife-nya Suket Garuda kembali diuji pada perebutan tempat ketiga melawan Irak yang impresif. Kehilangan sang kapten Rizky Ridho karena kartu merah saat melawan Uzbekistan membuat Nathan harus kembali ke posisi awalnya semasa junior, yakni sebagai bek tengah. Sayangnya, Al Jassim menjadi mimpi buruk pertahanan Indonesia di babak extra time. Satu-satunya jalan timnas Indonesia untuk meraih tiket Olimpiade Paris adalah lewat playoff melawan wakil Afrika, Guinea. Dan timnas Indonesia nggak dikasih waktu istirahat. Seminggu setelah kalah dari Irak, tim Garuda kudu berangkat ke Paris buat langsung melawan Lake Moriba CS. Bukan Indonesia namanya kalau nggak ada dramanya. Bang ganteng kita yang serba bisa ini sempat dikabarkan harus absen membela timnas di babak playoff ini. Beruntung lobby-lobby dari petinggi PSI ke klubnya Heerenveen berjalan lancar dan Nathan kembali bisa jadi andalan. Dan benar saja warga bola, Coach STY kembali mengandalkan Nathan untuk menjadi trio center back bersama dengan Komang Teguh dan Ferrari. Namun, warga bola tahu sendiri kan endingnya gimana. Dewi Fortuna kembali tidak berpihak ke timnas Garuda yang kalah lewat gol penalti Moriba di babak pertama. Mimpi untuk tampil di Olimpiade pun sirna. Tapi berhubung kita tidak membahas tentang kegagalan Indonesia, satu hal yang merupakan catatan amat positif dari rangkaian pertandingan di kelompok usia under 23 ini adalah Nathan merupakan pemain yang mampu diandalkan di beberapa posisi dan tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan berbagai skema Coach STY. Intinya Palu Gada, apa yang cocok Coach STY butuh, Nathan bisa. Wih, udah lumayan panjang juga nih kita jawab-jawab soal si versatil Nathan Chow Aon ya warga bola.
Terlepas dari hasil kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga melawan Arab Saudi dan Australia, kami yakin seorang Nathan Chow-Aun merupakan aset yang patut diperhatikan kiprahnya oleh kita para penggemar sepak bola Indonesia. Semoga karir Abang Murah Senyum dan bikin cewek-cewek histeris ini makin lancar di Swansea dan dapat menit bermain yang cukup banyak di musim ini. Segitu dulu episode Maxiball kali ini ya warga bola. Terima kasih sudah menonton. Klik like dan subscribe biar kami semangat bikin konten. Klik dislike juga nggak apa-apa sih. Dan tinggalkan komen kalian ya. Kita diskusi sehat di kolom komentar. See you di episode selanjutnya ya warga bola.